Hari ini aku ngelewatin 2 kali momen entry yang bagus banget teman-teman. Pertama itu di siang tadi ya. Siang tadi itu gara-gara aku tuh bangunnya kesiangan ya. Dan lihat market udah jalan sampai ke bawah sini. Jadi aku nggak sempat masuk lagi karena sebenarnya aku tuh lagi incer posisi bawah sini tadi ya. Kalau misalkan emang udah terlambat, mungkin aku bisa nyusul lagi ke bawah. Tapi lagi-lagi terlambat. Lagi-lagi aku nggak ngelihat konfirmasi di 1 menitnya. Sudah konfirmasi terbentuk, candlestick langsung turun, aku baru ngeliat lagi. Nah itulah kerugian hari ini ya, yang nggak aku ambil. Tadinya ya aku mau masuk posisi untuk sell di sini karena dia sudah melewati area likuiditas berbasis waktu yang aku buat. Itu ada di Asia High ya, dan dia membuat konfirmasi untuk sebuah penurunan di time frame 1 menitnya. Di sini harusnya tadi aku bisa ambil posisi sell ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, di sini tuh ada sebuah sapuan yang membuat kalau misalkan kita kaitkan ini dengan SL para trader ya, dia menyapu SL para trader dulu sebelum akhirnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, disitulah terjadinya. Tapi aku tadi terlambat ya, nggak sempat ambil. Terus tadi di sini aku pasang volume profile ya, yang aku biasa gunain ini. Volume ini tuh digunakan untuk melihat besarnya perdagangan yang diambil hari kemarin. Nah disitulah akan menjadi support dan resisten yang menurut aku pribadi cukup powerful ketimbang support dan resisten yang terbentuk tanpa volume profile gitu ya. Dan kalian bisa lihat setelah dia nyampe ke area itu dia langsung turun lagi. Nah gimana dengan support yang ini? Kenapa langsung dilewati aja? Karena di situ nggak ada volume besar yang terjadi berdasarkan volume profile. Makanya kalau aku bandingin selama ini ya, support-support yang terbentuk ataupun resisten yang terbentuk itu kalau dia dibentuk di luar dari volume profile tentang manipulasi zona waktu, itu kurang profitable, kurang kuat lah untuk menahan sebuah harga. Beda dengan support dan resisten yang terbentuk berdasarkan volume perdagangan waktu atau bisa dibilang sebagai manipulasi zona. Nah, yang kedua tadi ya, tadinya aku mau tunggu saat dia sampai ke bawah ya. Aku mau tunggu satu lagi sapuan untuk mengkonfirmasi bahwa entry ini benar-benar entry yang aku tunggu yang bagus ya. Tapi terlambat lagi teman-teman ya. Di sini aku pikir tadi dia bakal buat apa ya, sapuan atau jebakan untuk menjebak para trader dulu dan akhirnya dia naik kembali. Aku pikir begitu. Ternyata setelah dia break area CSID dan pembalikan invalid fair value gap, di situ dia langsung membuat kenaikan yang cukup lumayan bagus. Biasanya aku kalau ambil itu ya, jadi trading aku itu bener-bener begini aja, santai. Lihat jam-jamnya, jadi satu hari itu kurang lebih sekitar 6 kali entry atau 7 kali entry sampai maksimal di jam 1 atau jam 2 malam ya, itu target entry-nya. Ada di jam 12 kalau siang sampai jam 3 antara itu. Nanti untuk malamnya ada di jam 7 sampai jam 9. Menjelang tengah malamnya ada di jam 9 sampai jam 11. Dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Jadi kayak gitu aja. Per jam itu selalu ada yang namanya zona-zonanya. Jadi kita nggak akan bingung lagi mau masuk dan keluar di mana. Hanya mengandalkan itu aja. Saat dia terbentuk konfirmasi entry di area-area itu, ya kita akan entry berdasarkan konfirmasinya. Nah, kebanyakan yang dilakukan para teman-teman itu ya, saat mungkin andai kan dia bukan pakai metode ini, banyak teman-teman itu hanya mencari reversal, kejebak di reversal aja. Saat dia sampai di area-area itu, coba diambil reversalnya. Padahal trading itu bukan cuma berbicara soal reversal, ada juga continuation atau kelanjutan. Nah itu juga harus diperhatikan teman-teman ya. Contoh tadi yang aku terlambat tadi ya di sini ya. Di sini tuh aku sempat terlambat, harusnya aku ambil posisi untuk sell. Karena saat dia menembus area PDR ini ya, atau area yang cukup kuat aku tandain itu, dia nggak membuat pembalikan, nggak membuat reversal kan. Konfirmasi reversal tuh nggak ada sama sekali. Tapi yang terbentuk adalah konfirmasi sebuah penerusan atau continuation. Kalau masuk ke 3 menit itu kelihatan banget ya.
Di 3 menit tuh kelihatan banget di sini. Dia membuat candlestick yang membentuk likuiditas targeting. Biasanya kalau terbentuk likuiditas targeting, dia akan menuju ke target paling rendahnya di mana nih kira-kira? Ada liquidity apalagi di bawah sana. Nah, tadi ada, tapi yang aku bilang tadi terlambat ya. Kemarin tapi aku nggak terlambat ya, yang kemarin. Sebelum market tutup aku masuk ya. Tadinya kalau misalkan kita nih tepat waktu ya ngambilnya, aku bakal masuk di sini. Kenapa di sini? Kenapa nggak di atas? Karena untuk mengamankan posisi teman-teman. Saat dia membentuk posisi di atas sana dan membentuk likuiditas targeting, nah di situ aku belum benar-benar bisa yakin kalau emang dia benar-benar akan lanjut turun. Tapi setelah dia membuat likuiditas targeting, aku jadi tambah yakin kalau dia akan menuju target yang paling rendah. Dan di sini tadi harusnya targetnya 1/2. 1/2 itu udah TP atau belum? Oh, udah TP ya. Kita udah TP kalau targetnya hanya 1/2. Jadi target aku tuh cuma 1/2 teman-teman. Setiap trading, setiap masuk dengan resiko hanya 3% aja maksimal. Jadi meskipun kelihatannya time frame kecil ya di 1 menit, entry-nya itu aku selalu pakai 3%. Karena risk-nya 1/2, risk-nya 3%, kalau berhasil berarti 6% kan. Kalau gagal 3% begitu. Nah, cara seperti ini tuh lebih powerful teman-teman. Ketimbang kita entry terus entry buy di sini misalkan ya. Targetnya nggak tahu di mana nih. Targetnya misalkan di sini nih, di 4088. Kita nggak akan tahu kapan harga sampai ke sana. Andaikan di entry pun ya, dengan cara seperti itu, kebanyakan teman-teman nggak akan pakai SL. Entry-nya hanya udah entry aja. Ntar targetnya dikasih di sana di 4088. Tapi SL nggak dikasih. Nah itu bahaya banget teman-teman. Itu bisa buat kalian sendiri selalu dalam kerugian. Dan selama ini kalau kalian coba putar ulang, yang buat kalian rugi itu apa sebenarnya? Sebenarnya yang buat kalian rugi itu yaitu trade-nya nggak ada plan-nya. TP 1/2 di time frame kecil nggak puas. Padahal kalau kalian entry sampai ke atas sini dengan entry di bawah sini, TP yang seperti yang aku gunakan ini ya, itu kalau bisa manajemennya itu sama aja teman-teman. Malah kalian itu bisa lari lebih jauh daripada mereka yang TP-nya jauh-jauh. Karena mereka yang TP jauh-jauh itu belum tentu sampai target dan belum tentu sesuai rencana. Kebanyakan akhirnya mereka gagal. Meskipun berhasil ya, meskipun berhasil itu paling beberapa kali. Nah tapi sekali gagal itu bisa menghabiskan semua keuntungan yang mereka punya. Sedangkan kita dengan risk 3%, gagal ya 3%, berhasil ya 6%. Dengan presentasi win rate yang buruk sekalipun, kita masih tetap bisa untung teman-teman. Masih tetap bisa untung ya. Meskipun metode kita punya win rate yang buruk, 40% lah anggaplah ya. Dengan risk per trade-nya 1/2 dan terukur konsisten 3% terus atau 2% terus, itu nanti di akhir trade-nya meskipun 40% kalian tetap untung. Nggak rugi deh, beneran. Nggak akan rugi. Tetap dalam posisi yang plus. Meskipun 40% ya win rate-nya. Dimana kalau kalian punya metode yang win rate-nya 70 atau 80, itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah makanya yang buat kalian gagal itu selama ini adalah itu tidak punya plan, masuk di mana keluar di mana, maksudnya masuk di mana keluar di mana itu kalian nggak tahu. Kalau misalkan marketnya ini salah prediksinya, aku mau keluar di mana itu kalian nggak tahu. Yang ada nanti nebak-nebak, aduh nanti aku keluarnya di sini deh di area 40-20, ya udah loss banyak kalian di sana. Kalian pasang SL di sini udah loss banyak. Apalagi entry-nya pas masuk lotnya nggak diukur dulu berapa persennya. Sampai ke bawah sana, waduh udah habis. Bisa-bisa modal kalian udah habis. Nanti pas entry lagi, belum tentu bisa ngembalikin modal kalian yang udah hilang. Nah kalau pakai cara ini, modal kalian yang sudah loss tadi 3%, itu kalian entry lagi dengan risk yang sama, LR yang sama, itu berpotensi untuk mengembalikan kerugian plus keuntungan itu sangat mungkin ketimbang yang cara yang awal tadi ya. Nah, kalian bisa lihat di grup aku sering share ya. Setiap hari aku pasti bagiin
dan setiap entry pun aku bagiin juga. Itu hampir selalu dalam posisi yang menguntungkan setiap hari ya. Untuk minggu kemarin aja itu aku 5 hari berturut-turut plus dan 1 hari minus, tapi minusnya cuma 2%. Itu jauh banget teman-teman. Setiap hari plus plus terus, tapi pas 1 hari minusnya hanya 2%. Itu ya kecil lah ya, masih dibilang kecil. Cuma 2% kok, ya kan? Nah, untuk yang konfirmasi tadi di sini itu aku ambilnya di sini nih. Di sini kan ada tuh fair value gap yang invalid ya, yang gagal. Jadi aku ambil itu sebagai acuan untuk entry. Saat dia di break area itu, di sana ada area CSID atau CISD ya. Nah tadinya makanya tadi aku bingung tuh mau enter gimana kira-kira ya, atau tunggu sapuan satu lagi untuk memastikan kalau benar-benar akan ada sapuan untuk membalikan harga, atau langsung enter di sini. Nah itu tadi yang aku bingungin. Ternyata setelah dia break area CSID dan membuat konfirmasi di bawah sana, dia langsung membuat kenaikan, nggak membuat sapuan lagi. Berarti ya udah, entry ini lewat berarti ya. Kalau nanti TP berarti ini lewat, aku lewatin, dan aku bakal nunggu nanti di jam ini 9.30 sama jam 13.00 ya, maksudnya jam 1. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 3 kali entry lagi sampai jam 1 nanti. Nah simple kan, enak gitu aja cara ngebacanya. Memang kelihatan metode yang konyol, tapi ini berfungsi teman-teman. Nyatanya ini berfungsi. Justru inilah yang membuat aku selama ini bisa berkembang. Oke, buat kalian yang suka dengan penjelasan ini, bisa follow akun ini supaya nanti kalian gak ketinggalan kalau ada informasi terbaru atau video terbaru yang aku buat kalian ya. Dan buat kalian yang pengen mempelajari metode ini, kalian bisa join ke channel dan grup diskusinya.